Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri keajaiban sholawat mulai OTW di hidup kita. Jadi apa sih ciri-ciri sholawat mulai OTW di hidup kita? Jadi yang pertama, kita ngerasa tenang. Kita mulai ngerasa tenang di hati kita. Sadar nggak sadar, teman-teman pasti kalau yang udah ngerasain keajaiban sholawat pasti hatinya tenang gitu ya. Pokoknya teman-teman bisa ngerasain perbedaan yang dulunya nggak ngamalin sholawat kayak gimana, dan perbedaan yang sekarang istiqomah ngamalin sholawat seperti apa gitu. Pasti kalau yang istiqomah ngamalin sholawat pasti hatinya akan jauh lebih tenang. Nah, itu ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri keajaiban sholawat OTW di hidup kita. Terus yang kedua, pasrah. Jadi pasrah bukan berarti kita putus asa sama hidup kita. Jadi kita itu lebih ke nerima sama takdir Allah. Jadi kita itu lebih lapang hatinya, enggak banyak mengeluh ini itu. Kita jalani semuanya dengan ikhlas. Itu pasrah. Kita yakin enggak selamanya hidup kita seperti ini. Enggak selamanya hidup kita seperti ini. Mungkin sekarang hidup kita seperti ini, kayak apa ya? Kayak pengen apa-apa susah, serba pas-pasan gitu. Kita bersyukur sama hidup kita yang sekarang. Kita itu hidup jangan lihat di atas. Kita hidup jangan terlalu lihat ke atas, kita lihat ke bawah. Makanya kita hidup itu banyakin bersyukur. Kalau kita hidup selalu ngelihat ke atas, jadi bukan ngelihat ke atas ya gitu. Jadi ngelihat ke atas itu ngelihat orang yang lebih mampu dari kita gitu. Kita itu selalu melihat orang yang lebih mampu dari kita. Kita pasti merasa nggak cukup ya hidup kita gitu. Coba sekali-kali kita ngelihat ke bawah gitu. Pasti jadi ngelihat ke bawah bukan ke bawah gitu. Jadi kita ngelihat ke bawah itu kita ngelihat yang hidupnya lebih kayak kurang gitu. Kita ngelihat ke situ gitu. Pasti kita lebih banyak bersyukur sama Allah. Karena yang pertama gitu, kita kayak lebih beruntung dari mereka gitu. Kita lebih pengen apa-apa ada gitu, serba ada gitu, pengen apa-apa beli gitu. Sedangkan mereka gitu kayak susah pengen apa-apa gitu. Kita harusnya lebih bersyukur gitu, lebih melihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kita hidup selalu ngelihat ke atas gitu, susah, nggak bakal bersyukur gitu. Makanya kita itu hidup harus selalu banyak bersyukur sama Allah. Nggak selamanya hidup kita bakalan seperti ini, nggak selamanya hidup kita bakalan susah terus. Karena hidup itu harus banyak sabar. Nggak semua apa yang kita lakuin, nggak semua apa yang kita inginkan harus terpenuhi. Contoh ya, teman-teman misalkan istiqomah ngamalin sholawat, tapi hajat-hajatnya belum terpenuhi. Jadi gini ya teman-teman, semua itu butuh proses. Bukan berarti kita ngamalin sholawat sekarang keinginan kita langsung terpenuhi. Tidak teman-teman, semua itu butuh proses. Enggak langsung instan gitu ya. Hari ini enggak kayak makan cabai gitu, hari ini makan cabai langsung pedes gitu. Enggak teman-teman, semua itu butuh proses. Jadi ya kita berusaha aja dulu, kita istiqomah aja dulu ngamalin sholawat. Jangan banyak ngeluh, jangan berputus asa. Intinya kita itu terus aja amalin sholawat gitu. Suatu saat nanti usaha yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Yang penting kitanya banyak sabar gitu. Terus yang ketiga, ciri-ciri sholawat, ajaiban sholawat mulai OTW di hidup kita itu kayak hati kita tenang gitu. Kita tinggal di mana aja tenang. Percaya nggak teman-teman, dulu saya nggak betah tinggal di sini. Ini kampung orang ya. Ini kampung orang. Dulu saya tinggal di sini nggak betah dan hampir tiap malam saya nangis.
pokoknya saya nggak betah banget di sini, tapi karena ya emang mau gimana lagi, saya harus tinggal di sini gitu. Terus lama kelamaan saya ya udahlah, saya ngamalin sholawat aja gitu. Saya amalin sholawat, jadi saya ngamalin sholawat itu pengen saya lebih nerima bahwa saya harus tinggal di kampung orang gitu. Terus yang kedua, pengen hati saya tenang gitu. Dan akhirnya saya ngamalin sholawat, dan seiring berjalannya waktu kayak diri saya udahlah pasrah gitu. Dulu saya malah kayak pokoknya saya nggak mau tinggal di sini, nggak mau gitu. Karena apa? Karena nggak betah gitu. Jadi kayaknya saya nggak bisa nerima keadaan gitu. Jadi nggak bisa nerima keadaan itu. Saya nggak bisa tinggal di kampung orang gitu. Jadi susah gitu. Saya itu bukan ciri orang yang kayak mudah bergaul gitu. Jadi saya itu sulit mengenal orang baru, dan kayak nggak pengen mengenal orang baru. Di situ akhirnya saya kayak berpikir gimana caranya saya bisa nerima, gimana caranya biar saya betah di sini. Dan akhirnya saya ngamalin sholawat gitu. Saya tiap hari berdoa, ya Allah, saya pasrah kalau memang lebih baik saya tinggal di kampung orang. Coba tenangin hati saya, coba damaikan hati saya supaya saya bisa nerima semua ini gitu. Saya tiap malam berdoa seperti itu, dan saya sebelum ngamalin sholawat selalu berdoa seperti itu, biar hati saya tenang dan biar saya bisa betah tinggal di sini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya bisa nerima gitu. Nerima tinggal di sini, malah saya lebih betah di sini gitu. Ketimbang di rumah saya sendiri gitu. Saya lebih betah di sini. Saya kayak udah nemuin ketentraman di sini, udah nemuin kenyamanan di sini. Terus kayak saya udah ngebanding-bandingin sama di rumah saya. Kalau di rumah saya sendiri itu saya sering kayak pusing gitu, banyak pikiran. Tapi kalau di sini saya kayak udah nemuin kenyamanan di sini gitu. Jadi intinya gitu ya, semua itu butuh proses gitu. Enggak hari ini kita ngamalin sholawat gitu, besoknya kita langsung gitu dapetin keajaibannya. Enggak, teman-teman. Jadi semua itu butuh proses, tinggal kitanya sabar aja gitu. Enggak selamanya hidup kita kayak gini kok, enggak selamanya Allah menguji kita gitu. Seperti langit aja enggak selamanya mendung, pasti ada cerahnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, enggak selamanya hidup kita sedih, pasti ada bahagianya. Enggak selamanya hidup kita susah, pasti ada senangnya gitu. Jadi yang penting kita itu sabar, istiqomah ngamalin, berusaha juga, berikhtiar gitu. Jangan berputus asa, dan jangan juga terlalu nuntut sama keinginan kita. Pasti suatu saat nanti juga semuanya akan Allah kabulkan kok, akan Allah bantu sama apa yang kita inginkan, karena Allah juga lebih tahu ya. Yang selanjutnya, ciri keajaiban sholawat datang di hidupmu, yaitu kayak sedikit-sedikit kita bisa beli apa yang kita inginkan. Contoh yang sederhana aja ya, kita pengen baju, dulu itu susah kita beli gitu. Terus sekarang kayak walaupun kita nyicil kebeli gitu. Itu ciri keajaiban sholawat datang di hidupmu gitu. Yang dulunya itu kita susah pengen beli apa-apa gitu, terus sekarang walaupun sedikit-sedikit gitu nyicil gitu, kebeli gitu. Kayak enggak kayak dulu lagi, dulu kayak susah banget, tapi sekarang alhamdulillah kebeli gitu. Terus kayak pengen apa-apa juga sekarang mah walaupun pas-pasan gitu, ada aja rezekinya gitu, walaupun pas-pasan gitu. Keinginan kita sedikit-sedikit terpenuhi. Dan yang selanjutnya, rezeki kita ada aja gitu, rezeki kita ngalir aja gitu, entah dari arah mana aja, pasti ada aja gitu rezeki kita yang nggak disangka-sangka gitu, walaupun sedikit gitu, pasti ada aja gitu ya. Itu ciri-ciri
keajaiban sholawat mulai datang di hidup kita. Nah itu dia ciri-ciri keajaiban sholawat mulai datang di kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah ngamalin sholawat, dan mudah-mudahan kita semua selalu sabar menghadapi prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.